Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Untuk pembelajaran hari ini siapkan buku paket, kemudian buku catatan dan juga HP di kolom bangku. Silahkan sama KM untuk dipimpin doa. Langkah baiknya kita berdoa mulai. Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Untuk kita lebih mencintai kepada negara kita, sebaiknya terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama itu tepat waktu ketika masuk kelas. Kemudian sopan santun dalam berperilaku dan bertutur kata. Kemudian tertib dalam kegiatan belajar mengajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dahulu. Nah, kali ini pembelajarannya itu tentang spermatofita. Telah Ibu berikan pemberitahuan di sebelumnya minggu kemarin bahwa lantai selanjutnya setelah lumut dan juga tumbuhan paku yaitu spermatofita. Nah, dari tumbuhan spermatofita ini nanti kita akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Kita akan bahas semuanya. Kemudian untuk mengetahui kemampuan kalian, sejauh mana kalian tahu apa itu spermatofita, maka silakan kerjakan pretest terlebih dahulu. Silakan. Jika tidak terlihat
dari belakang bisa ke depan untuk menyetel barcode-nya. Sudah bisa? Sudah ya pretestnya? Ya, mari kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan berbiji spermatofita. Peserta didik mampu mengelompokkan tumbuhan berbiji atau spermatofita. Yang ketiga, peserta didik mampu mengumpulkan informasi tentang peranan tumbuhan berbiji atau spermatofita. Nah, supaya kalian lebih fokus dan lebih rileks, coba kalian berdiri terlebih dahulu. Ikuti perintah ibu. Nah, saat ini judulnya ada gajah, ada semut, ada ular, ada cacing. Jika itu bilang gajah, maka kalian menjawab besar. Besar mah gerakannya yaitu besar. Coba ulangi. Gajah Besar. Semut Kecil. Nah, seperti itu ya. Gajah Besar. semut Kecil. Kemudian ular panjang. Kemudian cacing pendek. Silakan. Ular panjang. Cacing Pendek. gajah Besar. cacing Pendek. ular Panjang. semut Kecil. gajah Besar. Baik, udah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Apa yang kalian ketahui tentang spermatofita? Ya, apa itu spermatofita? Spermatofita adalah tumbuhan berbiji, dan ciri utama spermatofita adalah memiliki biji yang akan menjadi bakal buah selanjutnya. Spermatofita memiliki ciri-ciri akar, batang, dan daun sejati, memiliki biji, terutama alispermae, dan buahan ganda. Alat reproduksi berupa bunga. Habitat umumnya biasanya di darat, mengalami fotosintesis. Ya, itu sudah sangat jelas teman kalian memaparkan ciri-cirinya. Berarti kalian sudah ada persiapan sebelum kita memasuki pembelajaran. Kemudian spermatofita itu dikelompokkan menjadi berapa kelompok? Dua. Spermatofita dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang Ya. pertama Gymnospermae, yang kedua Angiospermae. Ya, dibagi menjadi dua kelompok. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Baiklah, kita bahas bahwa spermatofita itu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian juga merupakan kelompok hormofita, yaitu tubuhnya berformus. Kemudian alat kelamin jelas dan juga ada embrio. Kemudian cara hidupnya fotoautotrop atau bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari lewat proses fotosintesis. Nah, kemudian mempunyai pembuluh angkut yaitu silem dan juga lung. Kemudian habitat kebanyakannya ada di darat, tetapi ada juga yang di air.
tubuh dari spermatopita itu sangat sempurna, beda dengan tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku yang belum begitu sempurna. Kalau tumbuhan spermatopita sudah sangat sempurna karena memiliki akar, kemudian memiliki batang, kemudian memiliki daun, memiliki bunga, dan juga memiliki buah. Itu struktur dari tubuh spermatopita. Pokoknya itu hanya ada jantan dan satunya lagi ada betina. Kemudian ada gingoine, sudah tadi Ibu jelaskan juga bahwa itu disebut dengan tumbuhan primitif karena hanya ada satu spesies yaitu Ginkgo biloba. Kemudian genepine, Genetum genemon atau melinjo, kemudian contohnya Ephedra altissima. Nah ini Coniferine, contoh Podocarpus imbricatus, Pinus mercusi, dan Purpresus rusitanica. Kemudian Jania sp sebagai tanaman hias seperti yang ada di depan kelas kalian. Ini contohnya. Kemudian ada Ginkgo biloba. Ini sebagai tanaman obat, bisa untuk mengobati kanker, bisa mengobati pusing, itu Ginkgo biloba. Kemudian Genetum genemon biasanya banyak digunakan untuk makanan, baik buahnya dibuat kerupuk atau emping atau juga dibuat sayuran. Dan angiospermae di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali, misalkan dari untuk bahan pangan seperti padi menjadi beras, menjadi nasi, kemudian untuk rumah, menjadikan rumah dari kayu jati dan yang lain sebagainya, kemudian dari buah-buahan untuk mineral, ya, asupan terhadap tubuh kita. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa manfaat tumbuhan biji bagi manusia? Manfaat tumbuhan biji manusia baik itu dari gymnospermae atau angiospermae banyak sekali manfaatnya, seperti untuk industri, untuk keberlangsungannya ekosistem, kemudian untuk keberlangsungannya hidup manusia itu sendiri, kemudian untuk obat-obatan dan industri dan yang lainnya juga masih banyak. Nanti untuk lebih jelasnya nanti Ibu bagikan kelompok kepada kalian, dibagi menjadi 4 kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Silakan kalian dibuat kelompoknya. Silakan per kelompok duduknya.
Sudah semua? Sudah. Baik. Langsung kita presentasikan hasil dari kelompok kalian dari hasil mengisi LKPD. Untuk kelompok pertama, silakan presentasikan tentang ciri-ciri dari divisi spermatofita. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atas materi yang akan disampaikan oleh Ibu tadi. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu ciri-ciri dari divisi spermatofita. Pertama, spermatofita. Ciri pertama adalah menghasilkan biji. Ciri khas utama spermatofita adalah mampu menghasilkan biji dari Itu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatofita yaitu termasuk kelompok Chlorophyta, yaitu ya. Sekian dari kami. Ada yang kira-kira yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan tentang pengelompokan spermatofita. Silakan. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai pengelompokan spermatofita. Spermatofita dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu amniospermae atau berbiji tertutup dan gymnospermae atau berbiji terbuka. Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buah. Ciri-ciri gimnos yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biasanya berupa pohon atau berdu. Yang kedua, termasuk tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan 2 jenis spora berlainan. Alat kedua, alat pemanggangan berupa benang sari dan putih, memiliki bunga sejati dan perhiasan berupa mahkota dan kelopak bunga. Yang ketiga, dalam reproduksi terjadi pembuahan ganda. Klasifikasi. Semuanya cukup sekian terus dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas semuanya? Tumbuhan Amniospermae contohnya yaitu tumbuhan jagung dan juga padi. Cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
presentasi dari hasil kelompok 3 tentang karakteristik dari spermatopita. Tadi yang mempresentasikan menggunakan fokus ya. Yang kalian sudah kirim sih. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karakteristik spermatopita. Yang pertama ada dari Gymnospermae. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggal. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggal seperti pohon pinus. Ada lagi? Contoh akar dari akar serabut. Banyak contohnya, salah satunya adalah dari pohon jagung dan juga padi. Apa ada lagi? Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu tentang peranan dari spermatopita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti ini. Kemudian sulfang sperma itu yang memiliki ciri-ciri seperti lebar dan berbentuk pipi. Ini seperti contohnya. Ini minyak dari kelapa sawit. Itu ini pohon jati biasanya untuk bangunan atau konstruksi bangunan. Ini jahe, ini temulawak. Sih tahu kan semuanya? Nah, ini dari bahan makanan. Oh, di bidang makanan ini tuh padi sebagai makanan pokok. Dan ini sumber vitamin. Wah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua yang sudah silakan kembali ke tempat.
Atau mau tetap seperti ini? Tetap saja. Boleh, baik, sama. Nah, setelah kita mempresentasikan, otomatis kalian wawasannya lebih tambah lagi. Maka coba kita mengerjakan hasil apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Untuk prosesnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi atas pembelajaran kali ini terhadap kalian. Silahkan diisi refleksinya. Tarik, Silahkan diisi. Sudah? Sudah, baiklah. Kumpulkan lagi oleh satu kelompok ke sini, ke depan. Baiklah, untuk lebih kita mencintai budaya kita karena Indonesia itu memiliki banyak budaya, yaitu kita berada di Jawa Barat. Mari kita nyanyikan lagu dari daerah Jawa Barat. Terima kasih. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang animalia. Animalia berarti hewan. Silakan persiapkan materi tersebut sebelum kita mempelajari supaya kalian lebih paham lagi. Silakan untuk KM memimpin doa. Mulai.